Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku Sepia dengan nomor pokok mahasiswa 104230001. Di video kali ini aku akan ngebahas materi tentang sistem pengendalian internal. Sebelumnya, apa sih sistem pengendalian internal ini? Sistem pengendalian internal ini adalah struktur organisasi, metode, dan juga ukuran-ukuran yang dirancang untuk melindungi kekayaan organisasi, memastikan keadaan data akuntansi, lalu meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal ini memiliki tujuan juga. Tujuan yang pertama untuk menjaga kekayaan organisasi, lalu tujuan yang kedua ada untuk memastikan keakuratan data akuntansi, dan tujuan yang ketiga ada mendorong efisiensi operasional, lalu tujuan yang terakhir untuk memastikan kebijakan manajemen diikuti dengan benar. Jenis pengendalian internal ini terbagi menjadi dua jenis, ada pengendalian internal akuntansi dan juga pengendalian internal administrasi. Untuk pengendalian internal akuntansi ini berfokus pada pelindungan kekayaan dan keakuratan data. Untuk pengendalian internal administrasi ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan kebijakan manajemen. Di dalam sistem pengendalian internal juga terdapat unsur-unsur. Yang pertama ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi ini untuk memisahkan tanggung jawab fungsi operasi, penyimpanan, dan akuntansi agar tidak terjadi konflik kepentingan. Lalu ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Nah, ini maksudnya menggunakan formulir bernomor urut, rekonsiliasi berkala, dan juga audit mendadak untuk melindungi kekayaan. Lalu yang ketiga ada praktik sehat dalam organisasi. Untuk praktik sehat dalam organisasi ini maksudnya seperti rotasi jabatan, keharusan cuti, dan pencobaan visi kekayaan dengan catatan akuntansi secara berkala. Lalu yang terakhir ada mutu karyawan. Nah, maksudnya ini seperti seleksi karyawan yang kompeten dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan. Kenapa sistem pengendalian internal ini ada? Sistem pengendalian internal ini dirancang untuk menjaga kekayaan perusahaan, lalu memastikan pencatatan transaksi yang akurat, dan juga melaksanakan transaksi melalui otoritas yang sesuai. Selain itu, pengendalian akuntansi juga diterapkan dalam sistem berbasis komputer. Contohnya seperti pengendalian umum yang mencakup pengamanan data dan prosedur backup. Lalu yang kedua ada pengendalian aplikasi. Maksudnya ini untuk memastikan data yang diolah ini akurat dan sesuai kebutuhan. Lalu contoh yang terakhir pengendalian preventif dan detektif. Seperti validasi data untuk mencegah kesalahan dan mendeteksi masalah. Nah, sistem pengendalian internal ini adalah fondasi penting dalam operasional organisasi, khususnya dalam melindungi kekayaan dan memastikan keandalan data. Dengan pengendalian yang baik, perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan meminimalisirkan resiko. Nah, sekian pembahasan untuk video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.